الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتضاع به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمد ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الغرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمد ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الغرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمد ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengikuti jejak langkah beliau dari dahulu, sekarang sampai akhir zaman. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam yang mulia, malam Jumat pertama di dalam bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban ini adalah salah satu daripada bulan yang mulia, bulan pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas, bulan mustajab doa, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menulis akan rezeki dan umur hamba-hambanya, dan bulannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Sungguhnya Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang mengandung sejarah, bulan yang mengandung sejarah dan juga peristiwa-peristiwa yang sangat penting bagi kita umat Islam. Di antaranya adalah pemindahan Ka'bah. Di antaranya adalah pemindahan Ka'bah daripada Baitul Maqdis di Palestina ke Baitul Maqdis di Palestina ke Masjidil Haram, yakni menghadap ke Ka'bah, Baitullah. Dan itu terjadi pada
malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, malam Selasa. Dan kaum muslimin menghadap atau sembahyang menghadap Baitul Maqdis itu kurang lebih selama 17 bulan 3 hari. Jadi kaum muslimin menghadap Baitul Maqdis yang menjadi salah satu daripada kiblat kaum muslimin selama 17 bulan 3 hari. Nah, kemudian turun perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 144. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Sesungguhnya kami telah melihat mukamu menengadah ke atas langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Nah, surah Al-Baqarah ayat 144. Karena sebenarnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri itu sudah menunggu-nunggu dan mendambakan perpindahan kiblat tersebut. Setiap hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangun memandang ke atas langit mengharapkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang membuat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam senang, tenang dan berbahagia. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an dalam surah Ad-Duha Allah berfirman, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Maka kelak Tuhanmu pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Jadi apa yang akan menjadi kebahagiaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan membahagiakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan apa yang menjadi doa dan pinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya lagi peristiwa bersejarah yang terjadi pada bulan Sya'ban adalah terbelahnya bulan. Bulan terbelah dua, masuk salah satunya masuk di sebelah kanan Nabi dalam baju, dalam gamis Nabi, dalam jubah Nabi sebelah kanan, keluar di lengan kanan, dan satunya lagi masuk keluar di tangan kiri. Nah, itu adalah mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini pun terjadi di dalam bulan Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستمر. Al-Qamar ayat 1 sampai 3. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar, telah dekat kiamat. Dan zaman Nabi sudahlah telah dekat kiamat, apalagi zaman kita, dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat suatu ayat, tanda atau mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berpaling dan berkata, apa perkataan daripada orang-orang musyrik?
wa yaqulu hadza sihrun mustamir. Ini adalah sihir yang terus menerus, dan mereka mendustakan dan mengikuti hawa nafsu mereka. Wa kullu amrin mustamir, segala sesuatu itu sudah ada ketetapannya. Mengenai daripada terbelahnya bulan ini, jadi ada kisahnya, ada diriwayatkan bahwasanya dahulu ada seorang raja Arab jahiliyah yang berada di Syam. Arab jahiliyah di Syam. Jadi ada rajanya yang bernama Habib bin Malik. Orang-orang Arab menyebutnya sebagai Raihanatu Quraisy. Raihanatu Quraisy. Jadi Habib bin Malik ini diberikan sebutan Raihanatu Quraisy, bunga keharuman daripada suku Quraisy. Suatu ketika Abu Jahal mengirim surat undangan kepada Raja Habib bin Malik. Diundang datang ke Mekah. Karena Habib bin Malik ini di dalam undangan Abu Jahal itu ada menceritakan, Abu Jahal mengisahkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal kaini. Nah, lalu diundanglah Habib bin Malik, Raja Habib bin Malik ini ke Mekah untuk bertemu langsung melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi undangan daripada Abu Jahal. Tahu ajaklah Abu Jahal lah beratan. Lalu berangkatlah Habib bin Malik dengan naik kuda bersama pasukannya yang besar. Raja Habib bin Malik ini naik kuda bersama 12.000 pasukan. 12.000 pasukan. Ada sedikitlah pasukan berkuda. Lalu singgahlah di Abtah. Abtah ini suatu tempat di dekat daripada kota Mekah. Nah, disitulah Abu Jahal keluar menyambutnya bersama dengan pembesar-pembesar Mekah, pembesar-pembesar Quraisy. Abu Jahal dan para pembesar itu membawa hadiah. Biasa kan kalau pejabat, orang sugih, pembesar-pembesar itu saling bertukar hadiah, saling bertukar cindera mata. Nah, Abu Jahal kayak itu juga. Nah, apa yang dibawa oleh Abu Jahal dan para pembesar Makkah pada waktu itu? Beberapa orang budak dan banyak perhiasan-perhiasan. Raja Habib bin Malik ini menyuruhnya duduk di sebelah kanannya. Lalu bertanyalah Raja Habib bin Malik kepada Abu Jahal mengenai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Jahal kemenak batakun, urjal Abu Jahal, wahai tuan raja, ini bertanyalah kepada Bani Hashim. Ini nah keluarganya. Bertakun, tanya kepada Bani Hashim. Kemudian Raja Habib bin Malik pun bertanya kepada mereka, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Lalu mereka menjawab, kami mengenalnya sejak kecil adalah Muhammad itu amin, atau orang yang terpercaya, al-amin, jujur dalam ucapan dan perbuatannya. Tapi setelah dia berusia 40 tahun, mulailah Muhammad ini menyiarkan, mendakwahkan agama baru, yakni agama Islam. Dan agama Islam ini bertentangan dengan agama nenek moyang kami. Kami menyembah berhala-berhala, sedangkan Muhammad ini menyuruh, mendakwahkan supaya hanya menyembah kepada Allah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Raja Habib bin Malik bawa, hadapkan ia kemari. Jadi dipinta oleh Raja Habib bin Malik bahwa Nabi kita Muhammad SAW supaya dibawa.
dihadapkan kepadanya. Lamun inya kada mau dibawa secara baik-baik, paksa. Artinya hadapkan, bawa dengan paksa. Kemudian mereka ini mengutus seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar utusan tadi pian dipanggil oleh Raja Habib bin Malik menghadap. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan istri beliau Khadijatul Kubra. Keduanya ini menangis. Apa yang ditangisakan? Khawatir kalau pina Nabi kita Muhammad SAW, kalau pina Rasulullah ini dianiaya, dimaki dan dimarahi oleh orang-orang kafir. Lalu Nabi kita Muhammad SAW bersabda, janganlah engkau berdua mengkhawatirkan aku, dan serahkanlah urusanku ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikam berdua, ujian Nabi, jangan khawatir, serahkan urusannya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala menyodorkan pakaian merah dan surban hitam. Jadi Nabi diberikan baju apa gamis nang merah, dan surban Nabi warnanya hitam. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar dan berdiri di hadapan Raja Habib tadi, sedangkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala di sebelah kanan beliau dan istrinya Khadijatul Kubra berada di belakang beliau. Begitu Raja Habib melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan penuh wibawa, dengan cahaya nur yang memancar daripada wajah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Raja Habib bin Malik ni takjub. Kemudian dia berdiri menyambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hormat. Nah, Raja Habib menyambut Nabi kita dengan penuh kehormatan. Lalu disodorakan lawan Nabi kursi kebesaran. Nah, kursi raja itu tentu terbuat daripada nang hebatlah, nang emas, kursi emas untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk. Sementara Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha berdoa terus menerus seraya menangis. Beliau berdoa, Allahumma ansur Muhammadan wa awdih hujjatahu. Ujar Sayyidatuna Khadijah, ya Allah, tolonglah Nabi kita Muhammad, tolonglah Nabi Muhammad SAW, wa awdih hujjatahu, dan tegakkanlah hujjahnya. Nah, setelah Nabi kita SAW duduk di depan raja, kursi inilah, sementara nur Nabi, cahaya Nabi, kewibawaan Nabi itu memancar terang daripada wajah Nabi kita Muhammad SAW yang membuat kagum Raja Habib tadi. Kemudian semua yang hadir, semua leher memanjang melihati apa yang bakalan terjadi. Kemudian setelah itu Raja Habib mengangkat kepalanya dan berkata, wahai Muhammad, engkau akan mengetahui bahwasanya setiap nabi itu mempunyai ciri, mempunyai mukjizat. Apakah engkau ada mempunyai mukjizat? Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa yang paduka kehendaki. Napa nang pian kehendaki? Nah, kemudian ujar Raja Habib bin Malik, aku ingin matahari ini tenggelam pada hari siang. Aku ingin matahari tenggelam. Bila matahari tenggelam itu berarti malam. Dan aku ingin keluar bulan, lalu bulan tadi turun ke bumi dan terbelah menjadi dua bagian. Nah, bulan itu nang belah itu tadi harus menjadi masuk ke dalam baju engkau. Setelah keluar melalui lengan bajumu sebelah kanan, dan setengah nang lain keluar melalui lengan bajumu nang sebelah kiri. Kemudian kena hanya bersatu lagi di atas kepalamu,
dan bersaksi tentang kenabian dan kerasulanmu. Jadi setelah kena menyatu di atas kepala engkau, kembali bulat lagi bulan tadi, kemudian bulan tadi bersaksi membaca kalimat syahadat. Nah, kemudian setelah itu kembali bulan tadi, kemudian kembali siang, terbit lagi matahari, tepat seperti semula. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika aku mengerjakan apa yang pian kehendaki tadi, apakah pian beriman kepada ulun? Lalu Raja Habib bin Malik menjawab, ya. Lamun nyakawa mendatangkan bulan tadi, bersaksi, baca syahadat kepada engkau, aku akan beriman kepada engkau. Tapi ada syarat kedua lagi. Nah, itu jagin ngalih benar telah. Nah, ada pulang syarat yang kedua, engkau ceritakan kepadaku apa yang ada di dalam hatiku, apa yang selalu di pikiran yang ada di dalam hati aku. Itu pulang syaratnya yang kedua. Nah, lalu Abu Jahal nih, nah, melompat Abu Jahal berdiri. Nah, sip uja Abu Jahal, pasti Muhammad kadakawa memenuhi permintaan Raja Habib, pacang inya malu, pacang supan. Nah, bujur pian wahai Raja Habib. Nah, kada hadapan kawa artinya Muhammad memenuhi apa nang pian pinta itu tadi. Nah, kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam naik ke gunung Abi Qubais. Nah, gunung Abi Qubais. Lalu beliau mengerjakan salat 2 rakaat di sana. Kemudian Nabi SAW berdoa dan membentangkan tangan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turun malaikat Jibril bersama 12.000 malaikat, lengkap dengan senjata juga, sama sebagaimana pasukan Habib bin Malik tadi, 12.000 pasukan berkuda. Malaikat Jibril turun membawa 12.000 pasukan daripada malaikat bersop-sop di atas awan di langit. Lalu malaikat Jibril berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Sungguhnya Allahu yuqri'ukas salam, Allah mengucap salam kepada engkau dan berfirman, wahai kekasihku, janganlah engkau takut dan jangan engkau bersedih, aku bersamamu di mana saja engkau berada. Telah tetap di dalam ilmuku dan telah berlaku di dalam qada'ku dan dalam azal apa yang telah diminta oleh Habib bin Malik pada hari ini. Apa yang diminta oleh Habib bin Malik pada hari ini itu memang sudah ada tulisannya di azal, sudah ada di dalam ketetapanku. Pas hari ini sudah sampai masanya, sampai waktunya. Lalu ujar malaikat Jibril datangi ke sana, pergilah kepada mereka, sampaikan hujjah, terangkan urusanmu dan perlihatkanlah tugas kenabian dan risalahmu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan matahari, bulan, malam dan siang untukmu, dan sesungguhnya ujar malaikat Jibril lagi sebagai tambahan daripada Raja Habib bin Malik itu, ujar malaikat Jibril bahwasanya Habib bin Malik itu ada berisi seorang anak perempuan. Nah, seorang anak perempuan yang selalu terbaring di pembaringan, terlantang, kada memiliki tangan dan kada memiliki kaki. Dalam riwayat lain ada yang mengatakan ada aja batisnya, ada aja tangannya, cuma kada aku bergerak, kaku. Nah, model kayak lumpuh lah. Nah, padahal kan itu yang selalu dipikirkan oleh Raja Habib bin Malik, putri kesayangannya tadi. Ada bisi putri tapi lumpuh, kada bergerak apa-apa. Nah, ujar orang pun mati apa lah, mati suri ke apa kayak itu lah. Nah, jadi kada kau bergerak, tangannya kada kawa berfungsi, batisnya mintuju, dan matanya pun kada kawa, kada berfungsi juga. Nah, kada melihat. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam turun daripada Jabal Qubais tadi, Abi Qubais tadi, dengan
semakin memancar nur daripada wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diiringi oleh para malaikat-malaikat serta malaikat Jibril. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di dekat maqam Ibrahim. Nah, saat itu bertepatanlah matahari terbenam. Nah, ketika Nabi berdiri di maqam Ibrahim, matahari pun mulai tenggelam, sanja sudah. Lalu timbullah malam, hilang matahari, nah menjadi gelap. Kemudian terbitlah cahaya bulan. Nah, bulan datang. Nah, perlahan bulan itu meninggi. Nah, setelah bulan itu meninggi dan sempurna sebagaimana bulan purnama 14. Jadi bulan purnama 14 itu kayak patarangnya lah, sempurna. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan jari jemari beliau yang mulia, tangan beliau yang mulia, menyuruh supaya bulan tadi turun. Nah, turunlah bulan itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah turun terbelah menjadi dua. Nah, masuklah sebelahnya ke baju Nabi, keluar ke lengan kanan sebelah, kemudian sebelahnya lagi keluar di lengan nang kiri. Kemudian setelah itu bersatu kembali bulan tersebut. Nah, kemudian ia berseru dengan suara nang jelas, suara nang lantang. Bulan tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, qad aflaha man sadaqaka wa qad khaba man khalafaka. Jadi ujar bulan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau wahai Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Qad aflaha man sadaqaka, beruntunglah, sungguh beruntunglah orang yang beriman dan membenarkan kepada engkau. Wa qad khaba man khalafaka, dan celakalah orang yang menentangmu dan tidak percaya kepada engkau. Kemudian setelah itu si bulan tadilah naik ke langit bersinar terang, kemudian akhirnya terbenam. Kemudian kembalilah matahari sebagaimana sebelumnya, siang hari pulang. Nah, kemudian Habib tadi berkata, nah, dengan semua disaksikan oleh yang lain-lain tentang apa yang dia lihat, mukjizat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Habib bin Malik, sebuting lagi, masih ada lagi satu syaratku. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi kita, wahai Habib bin Malik, engkau mempunyai seorang anak perempuan yang terlentang selalu di pembaringan, garing, kada betangan, kada bebatis, adanya kada berfungsi dan kada bermata, kada melihat. Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Habib bin Malik, telah mengembalikan semua anggota badannya tadi kepada, mengembalikan anggota badan si anak tadi kepada anak. Artinya anak pian sembuh, sudah disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Batisnya kembali sebagaimana biasa, tangan pun sebagaimana pulih biasa pula. Kemudian matanya pun pulih juga. Nah, kemudian setelah itu maka bergegaslah Habib berdiri dan berkata, wahai penduduk Mekah, tiada ada lagi kekafiran setelah ini. Nah, dan aku tiada ada keraguan lagi setelah aku menjadi yakin. Nah, kemudian dia bersaksi di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raja Habib bin Malik ini mengucapkan dua kalimat syahadat, la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Kemudian semua pengikut-pengikut beliau tadi masuk Islam berataan. Nah, lalu Abu Jahal berkata, uja Abu Jahal, kenapa pian ini? Kenapa pian maka beriman, padahal nyata-nyata ini sihir, kita ini disihirnya oleh Muhammad. Nah, dipadahkan Abu Jahal tukang sihir. Kita tunjukkan kisahnya lah, sudah. Kemudian Habib tadi, Raja Habib berangkat balik Sidin ke kerajaan Sidin ke Syam. Nah, setelah beliau masuk Islam tadi, masuk ke istana, takajud disambut oleh anak Sidin.
anak sidin nang barabah aja tadi nang kada babatis kada batangan sekalinya sempurna. Nah, anak tadi datang menyambut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah yang diucapkan oleh anak sidin tadi. Ujar Raja Habib bin Malik, di mana ikam dapat kalimat nang ini? Nah, ujar anak sidin tadi, ulun bahayatinya bermimpi didatangi oleh seorang laki-laki nang luar biasa rupawannya, bercahaya di dalam mimpi itu. Nah, kemudian laki-laki tadi apa ngarannya itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah apa ngarannya itu menyembuhkanlah dengan di dalam mimpi tadi, mimpinya si anak raja tadi. Nah, kemudian di dalam mimpi tadi ia mengatakan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ujar laki-laki tadi, bila ikam membaca kalimat itu maka engkau akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ulun bangun daripada tidur ulun, maka ulun lihat keadaan seperti ini. Inilah keadaan ulun yang setelah ulun membaca 2 kalimat syahadat tadi, beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Raja Habib bin Malik pun sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertambah-tambah keimanannya, makin mantap sidin di dalam keyakinannya memeluk agama Islam. Kemudian Raja Habib bin Malik ini suatu ketika karena rasa himung bahagia tadi sidin beriman, anak sidin sembuh, dia mengirim emas dan perak sebagai hadiah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada gampang-gampangan lah hadiah daripada Raja Habib bin Malik ini 5 ekor unta dibawa, emas dan perak. Jadi emas dan perak hadiah daripada Raja Habib bin Malik ini dibawa oleh 5 ekor unta, dan dibawa oleh pengawal-pengawal. Kemudian begitu sampai di Makkah, utusan ini 5 ekor unta yang membawa emas perak segala macam ini hadiah kepada Nabi Muhammad SAW, dicegat oleh Abu Jahal. Abu Jahal, kuba kawan lo Raja Habib bin Malik ini salah, ini pasti hadiah gasan aku, lain gasan Muhammad. Lalu berselisih pendapatlah, baklahian lah bebannya inilah. Nah, kemudian sampai berita tadi, gemparlah orang Makkah, gempar. Jadinya Abu Jahal tanya barabut nak marabuti hadiah daripada Raja Habib bin Malik gasan Nabi Muhammad. Sekalinya Abu Jahal nang hendak mengambil. Uja Abu Jahal, ampun inya. Nah, lalu datanglah semua penduduk Makkah nih, paman-paman Nabi SAW. Nah, lalu ditakunilah utusan tadi, kami ini ujar utusan, memang utusan daripada Raja Habib bin Malik. Harta kami yang dibawa ini hadiah gasan Nabi Muhammad SAW, bukan gasan Abu Jahal. Ini Abu Jahal benar ya, ngaku-ngaku. Nah, lalu dipanggillah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ujar Nabi, kita putuskan lawan unta-unta ini, kita takuni unta ini siapa garang pemiliknya. Nah, ujar Abu Jahal, kinai dulu biarnya beristirahat dulu unta ini, kasihan keuyuhan. Nah, aku nak berdoa malam ini, Abu Jahal. Esok kita takuni unta ini. Nah, lalu malam itu Abu Jahal beribadat, tapi inya beribadatnya lain, inya menyembah berhala, patung-patung. Samalaman Abu Jahal munajat lawan berhala-berhala itu, ma'anwakan sesaji segala macam lah. Berdoa memohon kepada berhala-berhala itu supaya esok bahwasanya harta yang dibawa raja itu adalah memang untuk inya. Semalaman lalu inilah begadang beribadahnya nih supaya jadi ampuninya. Nah, kemudian setelah besok hari berbondong-bondonglah orang Makkah datang. Nabi kita SAW pun datang juga, Abu Jahal datang juga, mata sayu semalaman pang beribadah. Nah, kemudian Abu Jahal mengikuti unta itu tadi, dia peganglah unta itu. Wahai unta, berbicaralah Abu Jahal dengan dengan
dengan berkat Latta, Uzza dan Manat, dengan kehebatan Tuhan Latta, Uzza dan Manat. Nah, lalu dia menyebut berhala-berhala yang disembahnya malam tadi dah. Ayo, ampun siapa ikam ini? Diam aja unta tu. Kalau bunyi-bunyi, nah sampai munyak sudah orang, ampi-ampi sudah aja Abu Jahal, nang lain Nabi Muhammad palang. Nah, lalu Nabi kita SAW, nah ujar Nabi SAW, nah ujar Nabi, wahai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai unta, siapa ampunnya harta nang ikam bawa ini? Lalu unta tadi berdiri. Nah, salah satu daripada unta itu berdiri, dia berkata dengan bahasa Arab nang fasih dan keras, didengar oleh semua nang hadir pada waktu itu. Ujar unta, wahai semuaan kaum nang hadir ini, kami ini, ujar unta tadi, adalah hadiah daripada Raja Habib bin Malik kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya jauh bujur jauh. Nah, lalu beliau Nabi SAW memegang tali kekangnya unta tadi, lalu dibawa Sidin ke gunung Abi Qubais tadi. Nah, di gunung Abi Qubais itu Nabi SAW mengeluarkan semua isi yang dibawa oleh unta hadiah Raja Habib bin Malik tadi. Emas, perak diluruk Nabi, karung-karungnya diluruk Nabi di gunung itu tadi. Ujar Nabi SAW, kuni turaba, wahai emas perak napa hadiah jadilah debu berataan, jadi tanah berataan. Lalu tiba-tiba dengan izin Allah Subhanahu wa taala, emas perak semuanya tadi menjadi tanah. Nah, jadi Nabi SAW kada hendak harta daripada pemberian hadiah daripada raja tadi. Nah, supaya jangan berebut lagi Abu Jahal. Karena ngalih ya Allah Abu Jahal ni urusannya. Nah, itu adalah di antara keistimewaan mukjizat Nabi kita SAW. Hal ini terjadi di bulan Sya'ban juga. Nah, ini masih ada masalah-masalah atau peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban. InsyaAllah kita pulang sambungannya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam taat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin, mendapatkan rahmat yang luas, selamat dunia dan akhirat, mati beriman sempurna, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia dan hajat akhirat. Mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah dan dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya. Amin. Allahumma amin. Ala tilka niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احينا بالإيمان توفنا مع الإيمان واحشرنا في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.